Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa. Banyak sekali kisah mistis yang kita dengar dari para pendaki yang mendatangi gunung ini. Meski menjadi gunung paling tinggi di Pulau Jawa, namun jalur pendakian di Gunung Semeru ini tidaklah curam. Hanya saja memang sangat jauh. Sepanjang jalur pendakian Gunung Semeru banyak bonus jalur landai yang cukup menyenangkan. Jalur yang terhampar hingga menuju Ranu Kumbolo adalah trek yang landai. Meski landai, namun ternyata tetap menguras fisik, karena jalurnya yang berputar seringkali pendaki memilih untuk ngecamp di Rabu Kumbolo. Selain tempatnya yang lapang, keindahan Ranu Kumbolo ini juga sayang untuk dilewatkan. Bila tiba saat musim kemarau, seringkali rumput-rumput di sekitar danau ini akan dipenuhi oleh lapisan tipis es yang sangat indah. Konon katanya, danau ini ada penunggunya seorang putri cantik berselendang kuning. Namun tidak pernah mengganggu. Naik sedikit di atas Ranu Kumbolo, pendaki akan ketemu dengan camp terakhir sebelum naik ke puncak Mahameru, Camp Kalimati. Biasanya para pendaki memilih beristirahat di tempat ini sebelum melakukan summer trek pada dini hari. Ada sebuah cerita yang bikin merinding yang dialami seorang pendaki saat berada di Kalimati ini. Kebetulan saat itu, Anissa pendaki asal Malang ini bisa beristirahat di pondokan yang ada di Kalimati. Hingga dia tidak perlu untuk mendirikan tenda sambil beristirahat, Anissa kemudian kedatangan warga setempat yang akan berburu hewan hutan. Akhirnya saat pukul 8 malam, Anissa memutuskan untuk beristirahat, namun dia sama sekali tidak bisa tertidur. Sementara teman-teman lainnya yang berjumlah 7 orang sudah terlelap dalam sleeping bag masing-masing. Akhirnya Anissa memutuskan untuk kembali keluar pondok. Rupanya warga yang akan berburu juga masih ada di sana, dan tengah membuat api unggun di tengah keheningan malam. Tiba-tiba saja, telinga Anissa menangkap suara jeritan wanita yang menyayat hati. Jeritan ini seolah rasa kesakitan yang teramat sangat, namun anehnya, suara jeritan itu disertai dengan lolongan suara anjing. Warga yang bernama Pak Slamet itu memberi isyarat untuk menutup mulut dan diam. Anissa hanya diam terpaku. Setelah berlalu, Pak Slamet menjelaskan, itu adalah suara kuntilanak dari hutan gaib yang tidak terlihat. Jika diikuti suara itu menyesatkan. Apa yang dialami Anissa ini ternyata tidak didengar oleh teman-temannya yang lain. Mungkin karena mereka terlalu lelah. Saat perjalanan menuju ke Mahameru, Anissa hanya berdoa dan berharap selalu dalam perlindungan hingga bisa tiba di